Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita masuk segmen terakhir di Dokter Kito hari ini. Kita akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari netizen atau pemirsa di rumah. Nah, langsung saja nih, ada 3 netizen yang bertanya pada hari ini. Kita ke yang mana dulu nih, Dok? Bebas. Bang Agung, mana, Bang? Dari yang pertama, dari Karina Audia Pitaloka. Okay. Dok, amandel bisa kena semua umur nggak sih? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah amandel? Siapa yang mau jawab nih? Boleh aku jawab ya. Oke, dari Dokter Putri. Bisa kena semua umur nggak sih? Bisa. Tapi kalau secara data ya, anak kurang dari 2 tahun itu jarang. Biasanya yang paling sering rentan terkena itu di atas usia 5 tahunan karena dia sudah mulai jajan, sudah mulai sekolah ya, jadi udah banyak macam-macam lah. Tapi kalau kurang dari 2 tahun secara data itu sedikit. Dan juga biasanya di atas umur 40 tahun juga sedikit ya orang atau prevalensi pasien dengan tonsilitis. Tapi kalau data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2012 itu lumayan tinggi ya, sekitar 23% orang dengan tonsilitis. Jadi pertanyaannya kalau misalnya kena semua umur bisa atau enggak? Bisa. Tapi kalau anak di bawah usia 2 tahun jarang. Karena kan memang masih ASI, masih makanan yang lembut. Berarti memang kembali lagi makanan itu sangat berpengaruh ya. Harus digarisbawahi nih pemirsa ya. Jadi makanannya harus dijaga, iya. Itu juga sekalian menjawab ya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah amandel. Tadi kan sudah dibahas juga sebelumnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Oral hygiene ya, terutama tadi sudah dijelaskan banyak sekali dengan Bang Agung, cara bagaimana kita membersihkan mulut kita, kemudian bagaimana cara kita menjaga diri kita, misalnya ada orang dengan batuk-batuk atau orang dengan sakit tenggorokan, kita bisa nasihatin untuk pakai masker, atau kita sendiri juga bisa pakai masker, jaga jarak. Sebenarnya jaga jarak, terus cuci tangan, pakai masker yang kita waktu itu sering banget di dengar COVID ya. COVID itu juga masih harus berlaku sampai sekarang karena kita selalu memerangi penyakit infeksi khususnya di negara berkembang, apalagi Indonesia, Bengkulu juga masuk ya, karena ISPA atau penyakit infeksi ini masih masuk ke dalam 10 besar penyakit terbanyak di Bengkulu. Oke. Terjawab ya Mbak Karin. Selanjutnya kita ke yang Dimas ya. Oke, Dok mau tanya, amandel berat sama ringan apakah penanganannya sama atau ada penanganan khusus? Bang Agung mau jawab? Oke, silakan Bang Agung. Nah, baik Mas ya. Tadi udah jelaskan ya tadi secara rinci sama Dokter Putri ya bahwasannya derajat dari asma ini ada kategorinya. Ada T1, T2, T3 sampai dan T5 ya? T4. Oh, T4, iya. Mungkin yang untuk yang kategori ringan ini bisa dari T1, T2 gitu. Kalau yang untuk yang berat ini T3 atau T4. Jadi penanganannya untuk perawatan di rumah bisa sama, tapi kalau memang kondisinya udah berat, jadi kita harus dilakukan dengan penanganan yang berbeda dengan yang ringan. Jadi kalau yang udah berat ini kita harus melakukan tindakan pembedahan. Yang dari T3 atau T4 tadi ya harus dilakukan dengan tindakan pembedahan dan harus berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Pembedahan dilakukan operasi gitu. Tapi kalau memang kondisinya masih ringan, amandelnya masih kecil, tidak perlu dilakukan pembedahan gitu. Akan tetapi tetap melakukan pengobatan mandiri secara di rumah tadi. Bisa dilakukan tadi ya, ada beberapa poin ya. Salah satunya istirahat yang cukup, makanannya yang lembut, terus kebersihan diri dan lain-lainnya yang memang harus dilakukan pencegahan secara mandiri di rumah gitu. Oke, berarti melihat tingkatan dari amandelnya sendiri ya, Bang Agung. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir dari Malik_904. Dok mau tanya, teman saya uvula atau anak lidahnya terasa agak sakit saat bangun tidur.
pas saya lihat ternyata terlihat agak bengkak seperti ada cairan di dalamnya. Itu kenapa ya dok? Dan gimana cara penanganannya? Terima kasih. Mungkin kita ke ahlinya dokter. Oke dokter. Oke, kalau dilihat berarti ini permasalahannya di uvula ya. Uvula berarti yang di bagian tengah tadi ya. Kita biasanya nyebutnya anak teka ya. Di bagian tengah ya, uvula. Yang gini itu ya dok ya? Ya, betul. Yang diapit sama si ini. Kan arkusnya tadi. Nah, itu bisa juga terjadi infeksi atau peradangan namanya uvulitis. Kurang lebih penyebabnya sama ya, permasalahan oral hygiene tadi. Untuk mengetahui sebenarnya pasiennya tadi dari Malik tadi ya, pasiennya ini sebenarnya sakit apa, penanganannya bagaimana, itu nanti tergantung lagi dari kajian kita di wawancara medis atau di anamnesisnya, seperti apa gejala awalnya, kemudian pemeriksaannya kan saya tidak lihat langsung ya bentuk lesinya atau bentuk pembengkakannya seperti apa, apakah ada nanah di situ, apakah bengkak saja. Nah itu harus dilihat, harus benar-benar dilihat dan di center gitu. Jadi mohon maaf Pak Malik, saya nggak bisa kalau cuma sekadar untuk mendiagnosis dan menata laksana dari cerita singkat tadi. Tapi kalau misalnya mau berkonsultasi boleh hubungi via WA atau datang ke fasilitas kesehatan supaya langsung di center ditangani ya. Nanti kan ada banyak lagi pemeriksaannya aja banyak lagi. Terus nanti apakah ada riwayat alergi, apakah ada riwayat pengobatan sebelumnya kan masih kurang lengkap nih datanya. Jadi saran saya untuk mengetahui diagnosisnya apa, penanganannya seperti apa, itu boleh ke fasilitas kesehatan. Tapi yang bisa dilakukan di rumah sekarang adalah ya hindari dulu makanan-makanan yang iritatif tadi ya. Hindari merokok juga, hindari alkohol juga. Terus istirahatkan dulu suaranya, tenggorokannya. Kemudian minum air putih yang banyak. Terus boleh ya kalau mau berkumur pakai air garam, itu boleh. Oke, terakhir nih dok, semoga tadi pertanyaannya terjawabkan ya. Kalau mau lebih kompleks lagi bisa datang ke fasilitas kesehatan, langsung ke ahlinya gitu ya dokter ya. Tips pencegahan nih, kita minta dulu tips pencegahan dari dokter dan Bang Agung. Silakan dari Bang Agung dulu. Oke, untuk pencegahan ya, tadi udah kita jelaskan ya. Yang paling penting ini adalah PHBS. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah sesuai dengan indikator dari PHBS ini adalah kita harus rajin cuci tangan. Karena semua aktivitas itu pasti kita berawal dari tangan, ya kan? Sebelum dan sesudah, baik itu dari aktivitas, sebelum aktivitas kita harus rajin cuci tangan. Karena kenapa? Apapun itu aktivitasnya kita berawal dari tangan, terus nanti mau ngambil sesuatu yang ingin dimakan langsung masuk ke mulut, ya kan? Karena pada dasarnya penyakit tonsilitis ini berpengaruh ya untuk kebersihan gigi tadi. Itu yang paling pentingnya PHBS. Oke, mungkin sudah langsung diwakili oleh Bang Agung ya Bang ya. Yang terpenting adalah PHBS, bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Nah, semoga pemirsa obrolan kita hari ini cukup memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah dan menerapkan hidup sehat tentunya ya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih Bang Agung dan Dokter Putri. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap saksikan Dokter Gito setiap hari Senin sampai hari Jumat. Sampai jumpa.